agak ngeganggu. Isak di sini. Menjadi konten kreator di YouTube dan memiliki konten mukbang, di mana kita tahu mukbang itu menunjukkan seseorang yang sedang menikmati sejumlah makanan sambil merekam dirinya sendiri dengan porsi yang di luar nalar ya. Makan dengan porsi yang sebenarnya bisa dimakan sampai satu RT mungkin. Tapi bagaimana jika Anda menjadi seorang YouTuber mukbang dan dipaksa untuk merekam diri Anda sendiri sambil makan makanan yang cukup banyak dan ternyata kalian sedang diculik? Nah, kisah YouTuber ini sebenarnya lagi rame dibahas di konten-konten storyteller lainnya. Cuma menurut pendapat saya terlalu banyak hal-hal spekulasi yang diutarakan oleh para YouTuber-YouTuber ini. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi kayak terlalu banyak mendramatisir sesuatu, mungkin untuk mencari views ataupun mencari subscriber. Tapi menurut saya untuk kisah-kisah seperti itu yang ingin kita sajikan kepada penonton ataupun subscriber kita, sebenarnya harusnya menjadi suatu tontonan yang mendidik ataupun memberikan informasi-informasi yang tidak ada karangan di dalamnya. Karena bagaimanapun penonton kita itu ingin menikmati sebenarnya cerita ya, bukan yang dibuat-buat, tapi cerita yang real dan yang bisa memuaskan rasa penasaran dari penonton-penonton kita. Itu. Konten kreator mukbang yang saya maksud di sini adalah Ketyap, di mana sedang viral-viralnya banyak orang yang membahas bahwa konten kreator mukbang ini sedang diculik dan dipaksa serta disiksa untuk melakukan live streaming untuk diupload ke channel pribadi Ketyap. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dengan Ketyap ini? Dan apa betul dia disiksa dan diculik? Kalaupun memang betul, apa tujuan dari penculik ini sambil merekam Ketyap memakan makanan yang cukup banyak? Padahal kalau mau dipikir, orang kalau diculik itu makanannya harusnya sedikit ya. Ayo kita bahas sama-sama kasus Ketyap ini, cause I'm curious. Scoot. Memiliki nama konten Ketyap ternyata bukan merupakan identitas asli daripada pemilik akun Ketyap ini. Dimana kita tahu foto yang terpajang di channel Ketyap ini merupakan foto yang diambil dari pencarian di internet, dan sampai sekarang tidak ada satupun yang tahu wajah asli dari YouTuber Ketyap ini. Menurut berita yang beredar, Ketyap ini merupakan YouTuber asal Vietnam. Tetapi setelah kita mengecek akun channel daripada Ketyap ini, ternyata di deskripsinya itu ia berasal dari Amerika Serikat. Entah yang mana yang benar, tetapi apakah waktu itu video Ketyap ini menjadi trending di Vietnam sehingga ia dikatakan sebagai orang yang berasal dari Vietnam? Kalau agang-agangku sudah nonton tentang video Ketyap ini, mungkin kalian melihat banyak konspirasi ataupun spekulasi-spekulasi yang beredar di kalangan YouTuber-YouTuber saat ini. Melihat nama Ketyap sendiri yang bukan merupakan identitas asli dari pemilik konten ini, mungkin saja nama Ket yang berasal dari Ketyap tersebut merupakan nama panggilan masa kecil atau nama panggilan sehari-hari daripada YouTuber ini. Dan dari kata Yap sendiri mungkin itu bahasa gaul di daerahnya sendiri untuk menggambarkan sosok seorang yang sedang menikmati makanan-makanan yang enak. Mungkin ya, kita akan bebas untuk berspekulasi sama seperti YouTuber-YouTuber lain. Pertama kali dibuat pada 11 Maret 2018, channel Ketyap ini sudah memiliki 807.000 subscriber dan memiliki 30 video yang pada akhirnya pada bulan September 2019 video terakhir Ketyap muncul di channel Ketyap ini. Kalau kita perhatikan baik-baik dari setiap video-video Ketyap pada saat merekam dirinya makan, itu seperti menunjukkan fisik mukanya itu seperti orang-orang bule pada umumnya. Makanya itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa Ketyap ini dikaitkan dengan Vietnam? Sehingga kalau kita berpatokan dari fisik Ketyap yang terlihat dari setiap videonya, ada dua sosok wanita yang dikait-kaitkan mirip dengan Ketyap ini. Nanti kita akan bahas kedua sosok perempuan yang diduga mirip Ketyap ini.
Maka dari itu agang-agangku tetap nonton video ini sampai habis. Awal mula trendingnya kisah Ketiap ini sebenarnya dari akun pengguna Twitter bernama @AsiaPeople, di mana ia menemukan keganjilan-keganjilan dari video-video Ketiap yang terindikasi bahwa Ketiap ini sedang meminta pertolongan. Kemudian setelah ditelusuri, akun AsiaPeople ini melihat beberapa komen-komen dari viewers Ketiap ini yang mengatakan bahwa ada tanda-tanda khusus dari beberapa video yang dilakukan ataupun yang sedang di-share oleh Ketiap. Itu terdapat kode-kode ataupun isyarat yang menandakan bahwa Ketiap ini sedang meminta pertolongan ataupun sedang dalam bahaya. Sebenarnya channel ini merupakan channel yang biasa-biasa saja, seperti channel-channel mukbang pada umumnya, di mana memunculkan sosok seorang yang sedang makan. Tetapi karena rasa penasaran daripada netizen ini, ketika melihat tweet dari AsiaPeople, akhirnya mereka mengecek langsung ke video-video dari channel Ketiap ini, yang akhirnya menjadi viral dan sudah ditonton lebih dari 13 juta view. Kalau kita memperhatikan di kolom tentang pada channel Ketiap ini, Ketiap menuliskan bahwa ia sedang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Itu yang membuat spekulasi daripada netizen ini tambah semakin membara-bara dan tambah banyak ilmu-ilmu cocoklogi yang bermunculan. Hingga pada akhirnya kolom komentar pun dipenuhi dengan beberapa teori-teori tentang nasib dan keadaan Ketiap saat ini. Hingga beberapa spekulasi yang menurut kita itu kalau diperhatikan baik-baik masuk akal juga. Kalau diperhatikan secara seksama, dalam video tersebut Ketiap itu memunculkan ekspresi seperti orang yang terintimidasi, seperti orang yang dipaksa untuk merekam dirinya sendiri ketika makan, sehingga para netizen mengambil kesimpulan bahwa Ketiap ini sedang diculik, dan bahkan Ketiap ini sebenarnya sedang disiksa. Ketika agang-agangku nonton video Ketiap, nampak Ketiap ini memiliki cara makan yang unik ataupun sedikit aneh, di mana dia itu makan dengan speed yang cukup cepat ataupun makan terburu-buru. Entah itu dia takut batas waktunya lewat atau takut makanannya kadaluarsa, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita perhatikan secara seksama, cara makan Ketiap itu sangat tidak wajar untuk kalangan orang yang makan pada umumnya. Apalagi kalau kita nonton video-video mukbang yang ada di YouTube, mereka itu sangat menikmati makanan-makanan yang ada di depan matanya mereka, sehingga makan itu pelan, buka cangkang ikan, buka cangkang kepiting, sedot-sedot kepitingnya, aduh. Hingga spekulasi yang baru muncul lagi. Karena kita tahu di channel Ketiap ini merupakan gudang spekulasi dan awal mula ilmu cocoklogi muncul. Alasan daripada Ketiap ini makan terburu-buru dikarenakan Ketiap ini cuma makan sekali saja, yaitu pada saat ia merekam dirinya sendiri ketika mukbang. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Sebenarnya spekulasi daripada netizen tentang Ketiap yang disiksa dan diculik ini sebenarnya cukup beralasan, dimana kalau kita perhatikan di video ini, Ketiap menunjukkan beberapa memar di lengan kirinya dan luka pada bibir bagian bawahnya yang menandakan itu sebenarnya dia habis disiksa. Tidak mungkin makan ikan terus kok ditonjok sama ikan itu sampai kok berdarah-berdarah ataupun memar-memar. Aneh lah. Dan seperti yang saya bilang tadi, Ketiap ini sebenarnya memberikan beberapa tanda minta tolong kepada para penontonnya. Apa saja tanda-tanda itu? Mari kita lihat. Sebenarnya banyak tanda yang ditinggalkan oleh Ketiap, tetapi di sini saya hanya mencatat 8 poin yang menurut saya itu cocokloginya sangat cocok untuk dibahas dan dijadikan sebagai tanda-tanda minta tolong daripada Ketiap ini. Untuk tanda yang pertama, itu terdapat pada video Ketiap yang terakhir, di mana pada salah satu scene muncul sebuah tulisan I love seafood so much. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, di kata love itu terdiri dari beberapa huruf besar dan huruf kecil.
Sehingga kalau kita cuma membaca dan menyusun huruf kapitalnya saja, tulisan itu menjadi I lose a food so much. Dimana kalau diartikan itu, ia kehilangan banyak makanan. Tidak tahu apa arti daripada kata yang diberikan ini, tapi kan semua bebas berspekulasi. Ini dari tanda yang pertama ini, kemungkinan Ketiap itu selesai makan, ia memuntahkan makanannya. Karena kalau kita perhatikan di dalam video itu, jumlah makanan itu sangat tidak masuk akal untuk tubuh perempuan kecil seperti itu. Bahkan tubuh yang besar ataupun proporsional kayak saya ini, makanannya sedikit loh. Maka dari itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa setelah makan makanan yang cukup banyak itu, ataupun mungkin sementara proses merekam, di jeda-jeda perekaman itu Ketiap memuntahkan sebagian makanannya agar bisa menghabiskan porsi makanan yang tidak masuk akal tersebut. Untuk kode yang kedua, pesan kali ini tidak berasal dari videonya, melainkan dari judul video mukbang Ketiap ini. Dimana kalau kita perhatikan dari judul itu yang berjudul I am alive, karena sebelumnya itu Ketiap membaca beberapa komen-komen netizen, ia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ia memberikan klarifikasi dari judul video yang ia masukkan di channelnya tersebut. Apa yang aneh? Kalau kita perhatikan secara baik-baik, I am alive, kalimat ini terdiri dari 3 suku kata, I am alive. Dimana kalau kita mengambil huruf depannya saja dan menggunakan susunan dari alfabet internasional pada umumnya, huruf I itu merupakan huruf alfabet ke-9. Dan benar, huruf alfabet A 1. Ketika kita susun bersama 911. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Tanda yang ketiga, sama seperti pada tanda yang pertama, tanda yang ketiga ini terdapat dari sebuah kata ataupun kalimat yang terdapat dari video Ketiap itu, di mana ada 4 paragraf yang dituliskan oleh Ketiap dalam videonya tersebut, dan kita bisa menarik huruf kapital dari awal kalimat tersebut dan kita susun yang menjadi kata help atau tolong. Untuk kode yang keempat, tetap pada pesan yang tertera di video Ketiap sedang makan ini. Sekarang video Ketiap yang makan ini terdapat kalimat seperti ini. The meat is so delicious, soft and tender. Ya, huruf kapital lagi. Kalau kita susun menjadi kata SOS, di mana kata SOS ini sering dikaitkan dengan permintaan tolong. Meskipun saya tidak jelaskan, agak gantung, semua pintar lah tahu arti SOS ini seperti apa. Kalau tidak ya cari Google, manfaatkan kuotamu lah. Dan untuk tanda yang kelima, ketika Ketiap sedang jeda untuk mengunyah makanannya, sama seperti kita, ketika makan banyak, ketika sedang mengunyah, Ketiap itu, kalau kita perhatikan ya, tangannya yang sebelah kanan ini berada di atas mangkok dan sedang bergerak-gerak. Seperti itu. Bergerak-bergerak seperti seakan-akan meninggalkan pesan lewat kode Morse. Dimana kita tahu kode Morse itu sering digunakan oleh orang-orang pada zaman dulu untuk mengirimkan pesan-pesan melalui sinyal radio. Tapi banyak orang juga mengatakan tanda daripada gerakan-gerakan ini sebenarnya Ketiap itu sedang kepedisan ataupun sebenarnya sedang berusaha. Karena kan orang ketika berusaha itu sering mengeluarkan gerakan-gerakan untuk menopang supaya usaha-usahanya itu jadi. Baca. Dan kalau kita perhatikan di salah satu cover video mukbang Ketiap ini menunjukkan tentakel gurita ini menghadap ke belakang seakan-akan membentuk tanduk pemuja-pemuja setan pada umumnya. Itu yang membuat para netizen semakin kebakaran jenggot, ingin mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya pada Ketiap ini. Nah, ini sudah keberapa menit tadi? Oke, tanda yang ketujuh. Pada video terakhirnya, Ketiap ini kehilangan 3 giginya pada saat mukbang, dimana ketika menggigit cangkang daripada kepiting, di situ diperlihatkan satu persatu bahwa Ketiap kehilangan giginya
hingga kepada gigi yang paling belakang, yang paling besar, yang kalau tercabut itu ya sakit sekali lah. Tetapi dari gigi yang tercabut itu ada penjelasan dari sisi ilmiah ataupun sisi medis, di mana mengatakan bahwa di mana Ketiap ini diduga sedang menderita penyakit bulimia. Dan pasti akan bertanya, apa hubungan gigi copot dengan penyakit bulimia ini? Dari spekulasi yang tadi, yang dimana Ketiap itu setiap makan terus berusaha untuk memuntahkan makanannya agar dia tidak cepat merasa kenyang. Nah, pada saat orang memuntahkan makanannya itu ataupun berusaha untuk mengeluarkan isi makanan daripada perutnya, sebenarnya yang keluar daripada perutnya itu bukan cuma makanan yang ia makan, melainkan ada komponen-komponen zat asam yang ikut keluar bersama makanannya tersebut. Sehingga ketika keluar melalui mulut, zat asamnya itu melewati rongga-rongga gigi dan singgah di situ. Sehingga terjadi penggigisan antara zat asam dengan gigi yang ada dalam mulutnya kita ini. Sehingga apabila dilakukan berulang-berulang kali, dan kalau kita perhatikan di channel Ketiap ini terdapat 30 video. Bayangkan kalau sumpahnya di 30 video, dalam satu video saya dia muntah 2 kali, berarti selama bikin video dia sudah muntah 60 kali. Apa tidak ompong dia pas video ke-30? Dan untuk tanda yang terakhir, tanda ini sebenarnya bukan dari video ataupun dari judul video yang ditinggalkan oleh Ketiap, melainkan dari kolom komentar dari beberapa video di mana Ketiap ini muncul dengan memberikan klarifikasi tentang keadaan dan situasinya saat ini. Tetapi yang jadi pertanyaan dan yang bikin netizen ini tambah penasaran, ada penggunaan kata I yang seharusnya menandakan saya, yaitu Ketiap, yang sedang membalas chat-chat para netizen itu, tapi ia menggunakan kata ganti she or her, dimana kita tahu kata she dan her ini sering digunakan untuk kata ganti untuk menggambarkan sosok perempuan yang sedang kita bicarakan. Berarti yang balas chatnya ini Ketiap atau yang penculik? Komen di bawah. Selanjutnya kita akan membahas dua sosok wanita yang tadi di awal saya sebutkan itu dia dikait-kaitkan mirip dengan sosok Ketiap, dimana kalau kita berpatokan dari senyum ataupun rahang yang dimiliki oleh Ketiap itu sangat mirip dengan yang dimiliki oleh kedua sosok perempuan ini. Siapa saja? Yang pertama, aduh susah namanya nih. Sabar nah. Yang pertama itu Joanna Jedrzejczyk. Joanna Jedrzejczyk, maaf kalau salah, merupakan atlet Thai boxing asal Polandia, di mana sosok Joanna ini memiliki senyum yang sangat mirip dengan Ketiap. Maka dari itu saya mengambil kesimpulan bahwa Joanna ini sangat mirip dengan Ketiap. Sebentar kita bahas. Lahir 18 Agustus 1987 di Olsztyn, Polandia, dan ternyata Joanna ini memiliki saudari dengan nama Catherine Jelrererik. Catherine Jedrzejczyk. Susahnya ini marga-marganya orang Polandia deh. Nah, semakin mirip, semakin mengarah kemana gitu kan. Makanya tonton sampai habis. Dan untuk sosok yang kedua yaitu Carly Gas, di mana video Carly Gas ini sempat viral di YouTube karena konon katanya ia sudah ditemukan. Tetapi banyak spekulasi yang muncul bahwa video yang beredar itu bukan Carly Gas, dan sampai sekarang Carly Gas itu sebenarnya belum ditemukan sama sekali. Kenapa disangkut pautkan dengan Ketiap? Selain memiliki bentuk fisik yang mirip, sebenarnya pada saat hilang, tanggal hilangnya Carly Gas ini sama dengan tanggal perdana munculnya video mukbang Ketiap. Itu yang menjadi dasar di mana para netizen mengait-ngaitkan bahwa Ketiap ini sebenarnya Carly Gas. Sekarang kita masuk di teori konspirasi yang beredar tentang Ketiap ini. Untuk teori konspirasi yang pertama, sebenarnya Ketiap ini benar-benar diculik.
dengan beberapa bukti yang sudah ada di video-video Ketiap, di mana ia mengalami kekerasan dari bukti memar yang ada di tangan kirinya serta luka yang ada di bibir bawahnya. Itu sebenarnya sudah menjadi cukup bukti untuk menandakan bahwa Ketiap ini sebenarnya sedang diculik ataupun disiksa. Dan untuk teori konspirasi yang kedua, sebenarnya Ketiap ini sedang mengalami penyakit yang cukup parah sehingga mengharuskan dia berhenti dari rutinitasnya membuat video-video mukbang. Dan kalau kita mengait-ngaitkan daripada tanda yang ada di lengan kiri serta luka pada bibir Ketiap, sebenarnya Ketiap ini menderita penyakit hemofilia, di mana penderita penyakit hemofilia ini sebenarnya menderita gumpalan ataupun pembekuan pada saluran darah dalam tubuh mereka. Dan itu yang menyebabkan darah dalam tubuh tidak membeku secara normal. Mungkin saja Ketiap ini sedang menderita penyakit kanker darah. Dan kita tahu penyakit kanker darah ini sebenarnya berkaitan dengan beberapa jaringan-jaringan di dalam tubuh yang berfungsi untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Maka dari itu banyak muncul lebam-lebam ataupun tanda-tanda di mana kita bisa lihat di video Ketiap di lengan kirinya itu terdapat luka lebam ataupun memar. Dan untuk penjelasan luka pada bibir Ketiap, mungkin saja Ketiap ini menderita kulit ngenepu, di mana penyebabnya itu biasanya dipicu oleh makanan ataupun iritasi ataupun alergi. Dan dimana kalau kita lihat makanan-makanan yang dikonsumsi oleh Ketiap ini sebenarnya sangat berpotensi untuk memunculkan alergi ataupun iritasi. Dan untuk penyakit yang berikutnya sebenarnya mungkin Ketiap ini mengalami gangguan pada lambungnya, dimana kita tahu ketika ia memuntahkan makanannya, sebenarnya itu lambung sedang berusaha untuk memproses makanan yang ia cerna, tetapi dipaksa untuk keluar sehingga mengalami iritasi-iritasi pada dinding-dinding lambung. Dan yang ketiga, seperti pada umumnya ketika kita sedang mencari ketenaran, banyak hal-hal aneh yang dilakukan agar bisa mengundang simpati ataupun mengundang para penonton untuk bisa melihat video-video kita di YouTube. Jadi untuk konspirasi yang ketiga ini, mungkin saja Ketiap ini sebenarnya cuma cari sensasi sehingga banyak orang yang ingin melihat video-video mukbangnya. Padahal kalau melihat itu sebenarnya video mukbang biasa, cuma makan, masuk mulut, kunyah, telan, selesai. Gitu. Dan untuk teori konspirasi yang keempat, dan untuk yang saya bilang tadi, Joanna yang saya tidak usah sebutkan marganya karena susah dibaca, melihat dari segi profesi Joanna ini sebagai atlet profesional Thai boxing yang memungkinkan dia memiliki tubuh kurus, dan itu sama persis dengan fisik yang dipunya oleh Ketiap ketika merekam dirinya saat mukbang. Dan juga ketika kita melihat secara seksama, senyum yang dimiliki Joanna itu sama persis dengan Ketiap. Dan alasan kenapa video Ketiap sampai saat ini tidak ada video terbarunya lagi, karena ketika public figure merasa terganggu dengan segala hal yang muncul di kolom komentar itu, meskipun ia memakai identitas palsu, sebenarnya itu memakan cukup tenaga untuk merespon ataupun memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut. Dan mungkin saja Joanna ini hanya ingin fokus pada Thai boxingnya sebagai atlet profesional saat ini. Dan kalau kita perhatikan di Instagram Joanna, ia itu sampai sekarang masih aktif di dunia Thai boxing dan dia dalam keadaan sehat. Meskipun di beberapa pertandingan ia terlihat babak belur. Dan babak belurnya ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan memar-memar yang ia dapatkan dan yang muncul di setiap video Ketiap, dan juga pada bibir yang pecah di bagian bawah. Karena kita tahu Thai boxing itu bukan olahraga yang soft, bukan olahraga santai, melainkan olahraga keras di mana mereka tuh baku pukul, di mana mereka baku tendang sampai berdarah-berdarah ataupun robek, bahkan patah-patah. Jadi masuk akal lah alasannya kalau seumpamanya Joanna ini dikaitkan dengan Ketiap. Karena kalau kita perhatikan baik-baik, bibir Ketiap itu yang di bagian bawah pecah, mungkin saja karena kena tonjok. Jadi menurut agang-agangku, kira-kira sosok Ketiap ini sebenarnya siapa sih? Komen di bawah. Dan apakah benar Ketiap ini sebenarnya diculik ataupun disiksa seperti yang beredar di kalangan-kalangan YouTuber saat ini ataupun di pemberitaan-pemberitaan yang sedang viral saat ini?
Sebenarnya video ini bukan untuk menjelaskan keadaan Ketiap ataupun bagaimana. Saya cuma berusaha bereaksi daripada video-video yang telah beredar di YouTube itu, di mana mereka entahlah apa tujuan dan sebenarnya maksud dari mereka membahas serta banyak muncul anggapan-anggapan ataupun argumen-argumen yang menurut saya sesat. Karena kalau kita cuma bisa berspekulasi dengan data yang minim sehingga harus mengembangkan cerita, menurut saya itu sudah membohongi penonton-penonton yang sudah mendengar kita. Jadi untuk teman-teman YouTuber ya, kalau bisa buat berita itu yang memang real yang kalian dapat melalui riset-riset yang kalian lakukan, bukan dengan ilmu cocok ataupun pengembangan-pengembangan tanpa dasar yang mungkin bisa menarik minat penonton dari cerita-cerita yang tergolong bohong. Maaf kalau ada yang tersinggung. Jadi itu teori konspirasi tentang Ketiap, di mana diduga ia disiksa ataupun diculik. Ya, itu tergantung dari agang-agangku bagaimana cara agang-agangku melihat sebuah cerita itu benar atau tidaknya. Kita harus menjadi penonton yang pintar agar tidak mudah diberikan berita-berita hoax ataupun kejadian-kejadian hoax yang sering beredar di internet saat ini. Jadi untuk agang-agangku, tetap pintar ya. Dan untuk agang-agangku yang suka dengan video konspirasi Ketiap ini, silahkan like dan share video ini agar bisa dinikmati oleh orang lain. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar agang-agangku tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel Imklik ini. Dan follow akun Instagram saya di @iacmangesu sehingga kita bisa bertukar informasi ataupun diberikan referensi-referensi untuk video-video menarik lainnya. Dan semoga untuk agang-agangku tidak bosan untuk menonton video di channel Imklik ini dan terus mensupport dan mendukung channel Imklik ini agar bisa maju dan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep smile, always happy. Salam Squad.